Cocok lah ya, cocok dengan tangan saya tadi cocok. Lalu sekarang dibuktikan dengan tarot, gitu ya. Dengan tarot. Tarot. Ini jumlah orangnya berapa? Ada 5. Ada 5, ibu itu 6 ya. 6. Nah, supaya nanti itu jawabannya real, sekarang dimulai dari yang termuda. Siapa di sini? Kamu, Mas. Kamu. Kamu ngambil satu di tengkurap sini, ya. Milih terserah. Tengkurap. Nah, setelah itu siapa? Ya. Nah. Ayo, siapa setelah itu? Oh, aku ya? Oh, muda ya? Oh iya. Muda. Muda ya? Ya, okay. Putri sekarang. Putri, ya sekarang 5 saya. 5 itu hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu 5. Hono coroko. Ko itu dari, ya. Dari sana akan kembali ke sana lagi gitu. Kita nanti tahun berapa tadi? 2022? 2024 itu kita adalah tak ubahnya orang yang masih tidur dan baru bangun, dan di angkasa ada tameng yang melindungi bangsa ini. Dengan kekuatan energi 3. Energi 3 itu energi Siwa, energi Wisnu, dan energi Brahma. Dan pada waktu inilah Indonesia, dulu disebut Majapahit, berkuasa 341 tahun. Dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi. Dan nanti itu beliau akan lahir kembali untuk memimpin kita. Mudah-mudahan ya nak. Amin. Yang kedua, keluarga sang pecinta. Jadi keluarga semua cinta kasih mendapat sinar matahari. Amin. Sinar matahari. Di sini ada gunung, di sini ada anak-anak, suami, istri, dan matahari bersinar dengan baik. Ya, ini kuda keberuntungan. Jadi ya memang bagaimanapun di tengah-tengah bangkrutnya dunia, Indonesia asal tahu siapa apa Indonesia pasti akan begini. Nah, meskipun kita kaya surga dunia, tapi kalau tidak tahu Indonesia apa, ya bangkrut terus ya. Tapi tahun nanti itu saya yakin mereka sudah mulai sadar. Persis tadi yang kita ngoceh di TV tadi, Bu, ya. Nggih. Nah, nanti itu orang hidup loh, Dek. Nggak tekan kalau nyawang duit yang dindi gitu loh. Karena orang sedunia butuh Indonesia nanti itu. Orang sedunia butuh Indonesia ini. Ini duitnya ngono wih. Waduh. Ini percaya ndak? Ratu tongkat. Saya tadi bilang apa? Tribhuwana Tunggadewi. Ratu tongkat. Ratu yang membawa negeri ini menjadi tegar. Apa yang menyebabkan Yang Jati hingga meneteskan air mata ketika melihat Ratu Tribhuwana Tunggadewi akan memimpin lagi gitu? Saya sebenarnya udah lama nangis itu ya. Karena kalau sudah menyentuh masalah bangsa, masalah negeri ini, dan leluhur selalu nangis. Karena saya sudah lama mendambakan kapan bangsa ini kembali hidup tentram, damai, sejuk hatinya. Adil makmur gemah ripah loh jinawe ya. Tentrem ayem itu ndak mesti kalau orang kaya ya.
Orang kaya malah justru gelisah banyak sekarang ini ya. Tetapi rakyat tentrem ayem itu nggak nyeker duit nggak apa-apa, tapi merasa terlindungi ya. Kalau sekarang tuh hidup pulsa, dikejar-kejar pulsa ya. Negara mataharinya 24 jam, anginnya laut ya. Itu energi listrik, angin energi listrik, matahari. Lo gak sampai pulsa PLN musim ujian apa dipedot itu lah wes. Salah, bukan bunda salah mengandung, tapi bapak salah cetak katanya. Iya. Dan mudah-mudahan lah kartu yang dibuka ini betul-betul kenyataan ya. Kalau menurut dialektika politik, tese, antitese, sintese. Tesenya keadaannya yang disampaikan oleh adik-adik, banyak pengangguran, banyak PHK, banyak macam-macam. Antitesenya apa? Perlawanan, sudah mulai mencari akal, mencari cara untuk supaya hidup yang bahagia. Sintesenya apa? Sintesenya adalah hasil penderitaan lewat corona segala macam itu. Bagaimanapun itu ciptaan Sang Maha ya. Dan ini manusia aja yang aneh, misalnya Blitar Kota zona hitam, kabupaten tidak. Loh, memangnya angin itu tidak bisa bawa corona. ini kan lucu gitu, kalau menurut saya lucu. Geng-geng itu. Oke. Dari pandangan spiritual yang atau terserah nanti mau dibuka kartu atau apa, banyak orang bilang bahwa setelah ini bumi akan gonjang-ganjing, entah banjir, entah bencana. Itu kira-kira akan terjadi nggak? Kelihatannya mesti terjadi. Saya pakai istilah mesti karena apa? 4 bulan yang lalu Kutub Utara sudah leleh esnya ya. Berarti kota-kota besar di pinggir pantai itu dalam kondisi yang rawan ya. Yang ketiga, ini ahli biologi sudah memprediksi bahwa bumi itu kan terdiri dari lempengan gitu ya. Ini kelihatannya akan ada gerak, entah itu gerak begini, entah bergerak begini, entah begini atau begini, pasti ada dampak. Nah, ini lebih konyol lagi. Kalau laut misalnya, laut ombak gede, segera bisa ngungsi ke tempat yang tinggi. Tapi kalau di daratan, bagaimana ya? Di daratan misalnya drek ini atau gerek ini, kapan bisa memprediksi? Oleh karena itu caranya tidak ada jalan lain, tiap hari harus sumarah menyerahkan diri kepada guru sejati. Ya, guru sejati akan tumbuh kalau kita hormat terhadap leluhur kita, terutama ibu bapak kita, meskipun sudah meninggal, sering-seringlah datang ya dengan penuh cinta kasih ya. Dan begini caranya berdoa kepada beliau yang sudah meninggal. Ya kalau Islam misalnya, ya Allah Tuhan kami, atas perkenanmu perkenankanlah hamba mengantarkan kembali jasmaninya ibu, bapak atau saudara atau adik atau mbah atau buyut kembali kepada sang peminjam, yaitu tanah, air, api, udara, sehingga roh suci akan kembali ke istanamu, yaitu di matahari. Istana roh suci itu matahari. Dan kemarin sudah saya praktekkan di sini, berdoa dengan tetangga saya di Jalan Silorejo Malang sana, karena nunggu Mbak Astrid masak air, saya berdoa di luar. Waktu itu jam 11 siang, gelap, mendungnya 4 detik. Ayo Mas Yes, kita mendoakan patriot-patriot sejati yang waktu itu meninggal belum sempat didoakan. Loh, masih apa ada toh Mbah? Siapa bilang tidak ada? Tidak diakui. Bukan tidak diakui, memang tidak terabaikan lah, tidak sampai diurus lah ya. Kalau di makam pahlawan jelas, tiap tahun dia berkontribusi buat bangsa. Tapi tidak ada ini. Misalnya pada waktu Kuda Tuli ya. Kuda Tuli itu kan banyak yang meninggal itu. Betul. Didoakan namanya siapa juga tidak pernah gitu ya. Belum peristiwa tahun-tahun sebelumnya dan sebagainya. Pada waktu saya pakai genta, klining. Fungsinya genta itu apa? Untuk mengantarkan perasaan begitu, ting, gayung tuh langsung ini, langsung pas gitu ya. Terus saya baca mantra, matahari itu buka deh.
buka kayak sentol, kayak baterai gitu, telorot gitu, difoto sama Mbak Astrid. Itu Pak, lah kok bersinar Pak, kira-kira garis tengahnya hanya 5 meter di situ aja. Setelah selesai, nutup lagi gitu. Nah, ternyata teori itu benar ya. Ini dari mana? Ya dari saya. Yang percaya boleh, enggak ya enggak apa-apa ya. Wong ini bukan ajaran, pengalaman saya. Gitu. Yang paling terakhir sendiri begini ya. Bagi teman-teman, agama apa saja, ya, agama apa saja, kalau pengen benar-benar mendapat bimbingan langsung dari guru sejati, langkah realnya lewat laku apa saja ya? Semua agama itu teorinya benar ya, hanya jangan puas dengan fase yang pertama. Kalau Islam misalnya syariat, tarekat, hakikat, makrifat ya, harus berusaha ke sana. Jadi kalau sudah mau dikubur ya, itu harus sudah lulus kalau sekolah itu. Jangan mau dikubur belum lulus itu ya. Itu lalu akhir-akhir ini malah yang konyol lagi itu apa? Ada anak-anak SD di suatu daerah atau di desa atau di mana SMP atau mana itu loh. Di suatu desa semua itu pakai pakaian pocong, pakai putih-putih, pakai pocong, pakai ahli neraka sambil nyanyi-nyanyi ahli neraka. Itu kan tidak boleh seperti itu tuh ya. Itu tidak mendidik kepada anak-anak kita, menakut-nakuti, tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu lah. Oleh karena itu ajaran budi pekerti itu mutlak harus mulai diadakan gitu. Berarti salah satu langkah supaya kemudian kita bisa terbimbing oleh guru sejati itu tetap harus berkata benar, berperilaku benar, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, bergaul benar itu kalau Islam ya biminallah biminanas ya kepada Sang Maha Kuasa ya pasrah dan sujud, tepatnya kepada manusia juga ini. Oke, yang sebelum kita pamit supaya teman-teman selamat dari seleksi alam yang besar, andaikan memang ada. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, tambah baik. Ini segera selesai semuanya, ya kan? Monggo pesan-pesannya yang jati apa? Ya, sebagaimana tadi waktu kita buka Al-Quran tadi ya, untuk adik-adik sudah jelas sekali jawabannya bahwa yang kamu perbuat ini adalah melakukan hukumnya huruf besar. Dan ini adalah dharmamu. Ini adalah senjatamu untuk meluruskan mereka-mereka yang sedang lupa. Untuk itu, untuk menghadapi corona dan lain sebagainya, ingat leluhur kita. Dulu ada cerita wayang namanya Prabu Salyopati jadi senapati. Prabu Salyopati itu sakti karena apa? Punya aji yang namanya Aji Condobirowo. Condobirowo itu kalau dia mengeluarkan aji-aji, melakukan mantra, keluarlah raksasa yang tingginya sekian-kian ini ya. Raksasa yang kecil-kecil, jumlahnya banyak raksasa itu, kecil-kecil gitu, kira-kira segini ya. Kalau dibunuh satu menjadi dua, bunuh dua menjadi empat, bunuh empat menjadi 8, terus menerus. Semua Bratasena yang gagah kalah, Arjuna yang ahli panah kalah, semua kalah, Gatotkaca kalah, ini kalah. Kalahnya dengan siapa? Dengan Puntadewa. Kenapa dengan Puntadewa kok kalah? Karena Puntadewa itu orangnya jujur, orangnya lugu, orangnya suci ya, suci lugu itu kan kembali ke pribadi. Jadi inilah sekarang sudah terbukti bahwa doa selama itu benar apa tidak. Nah kalau doanya itu benar, kenapa corona kau tidak takut gitu loh ya. Corona seharusnya takut oleh doa kita kalau benar loh ya. Bukan berarti doa mereka jelek, tidak, semua benar. Hanya kembali ke teori leher kita, lawannya adalah orang yang tulus, ikhlas, sabar, tawakal. Karena pada waktu Condobirowo raksasa kecil disuruh, ayo tuh matiin, itu bunuh Puntadewa gitu. Terus Krishna pinter, Krishna Yayi Puntadewa apa Kakang Krishna, kamu pura-pura mati aja. Loh, bagaimana mati kok pura-pura? Biar itu si Condobirowo itu corona itu takutnya sama orang jujur gitu loh ya. Dia pura-pura mati gitu. Lalu datang
kamu siapa gitu. Loh, ini apa? Kayak Puntadewa, katanya Puntadewa itu bentuknya gini-gini. Loh, lah orang mati kok suruh bunuh, nggak mau saya. Kembali gitu. Akhirnya yang nyuruh gitu. Puntadewa yang mati itu bunuhan, tetap bunuhan yang mati itu. Terus akhirnya sama Krishna, Yayi udah bangun lagi, hidup gitu. Lalu hidup. Kamu siapa? Saya Puntadewa. Loh, kamu mati. Oh, mati kok bisa ngomong. Saya itu hidup. Oh, saya ditipu sama juragan, saya kembali lagi gitu. Lama-lama saking jengkelnya dia makan juragannya sendiri.